Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita masih ada, kita sehat itu karena anugerah Tuhan. Dan itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna atas hidup kami. Terima kasih hari demi hari kami dipelihara oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kepadamu. Biar setiap kami pagi hari ini boleh memberikan yang terbaik. Ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami mau berikan dari segenap tubuh, jiwa dan roh kami ya Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang sudah peliharakan hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Dia pelihara
relakan segala-galanya. Kami berikan semuanya yang terbaik dari segenap hati kami, dari segenap jiwa kami. Kami mau berikan yang terbaik karena Engkau pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Engkau yang senantiasa pelihara akan hidup kami, dan Engkau yang akan terus pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagiku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Katakan, ku beri yang terbaik. Dari apa yang kami punya, dapat memberikan yang terbaik dari apa yang Engkau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami siap untuk dikoreksi oleh firman, untuk diajar oleh firman, dan biar firman-Mu itu meluruskan akan jalan hidup kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita beribadah melalui streaming online ini
Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah kita boleh dibawa masuk dalam hadirat-Nya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami, kembali kami datang di hadapan-Mu dan membuka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau akan berbicara kepada kami, menguatkan iman kami, dan meluruskan jalan-jalan kami oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan di mana saja. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih, sebab kami berdoa memohonkan berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau kita boleh kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di awal bulan Oktober tahun 2020 ini, saya akan berikan tema pemberian yang unggul. Ini kembali tema atau topik atau judul yang menggelitik. Sebab mengapa? Sebab kita ini sedang hidup di masa yang sulit. Mungkin beberapa orang merasa bahwa untuk hidup bagi dirinya sendiri saja sulit. Pertanyaannya, relevankah topik ini bagi kita yang sedang mengalami kesulitan untuk kita menjalankan perintah dalam iman Kristen, yaitu hal memberi. Saya rasa setiap keyakinan agama punya ajaran hal memberi, tetapi lebih dari itu kekristenan mengajarkan sesuatu yang lebih dari yang lain. Baiklah, kita akan belajar mengenai pemberian yang unggul, dan firman Tuhan saya akan ambil dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayat 5. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Tadi saya mengatakan sebuah pertanyaan, apakah masih relevan kita yang menghadapi masa sulit ini, kita memberikan tindakan untuk memberi? Tetapi saya yakin firman Tuhan selalu relevan. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan dengan segala zaman. Dan marilah kita belajar bukti bahwa firman Tuhan itu selalu relevan. Baik, untuk memberi yang unggul, mari kita akan belajar bersama-sama tentang timing atau waktu pemberian yang unggul. Yang saya dapatkan dalam ayat pertama dan yang kedua. Dikatakan, saya bacakan dulu ayat yang pertama dan yang kedua, ayat atau kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi puji Tuhan, saudara, timing atau waktu pemberian yang unggul itu di saat kita dicobai dengan berat. Mengapa saya katakan demikian? Karena sebetulnya surat ini berada di dalam kitab Korintus. Tentu surat ini ditujukan khusus
suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Tetapi Paulus mau memberikan contoh yang baik, contoh yang real atau nyata tentang pemberian, yaitu orang-orang Kristen dari Makedonia. Karena sebetulnya kondisi keadaan jemaat di Makedonia pada waktu itu, mereka sangat miskin dan sedang hidup di dalam pencobaan yang berat. Jadi saya mengangkat ini saudara untuk memberikan satu pelajaran bahwa timing dan pemberian yang unggul itu pada waktu kita sedang dicobai dengan berat. Nah saudara, memberi pada waktu kita berkelimpahan itu gampang ya. Karena apa? Uang kita masih ada sisa. Tetapi di waktu kita sendiri pun membutuhkan, lalu kita dapat memberi kepada yang lain, itu baru unggul, itu baru excellent. Sebab itu Paulus memberikan contoh kepada orang-orang Korintus dari jemaat Makedonia bagaimana kehidupan mereka dalam hal pemberian. Dikatakan tadi bahwa orang-orang Makedonia itu lagi mendapat pencobaan yang berat. Nah, saya mencoba untuk melihat terjemahan yang lain, dikatakan demikian, because in much trial of tribulation the abundance of their joy and their deep poverty did abound to the riches of their liberty. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menariknya dalam literatur yang ini dikatakan karena di dalam pencobaan kesengsaraan yang besar, yang banyak, ya, melimpah-limpah sukacita mereka, ya, walaupun mereka dalam keadaan yang deep poverty, yang sangat miskin dalam bahasa Indonesia, tapi mereka telah kaya, dikatakan tadi, dalam kemurahan. Nah, kata mengenai kesengsaraan atau mereka sedang pencobaan dalam kesengsaraan tadi digunakan kata Tlipeseos, ya, yang artinya tribulation atau affliction. Nah, saudara, artinya kesengsaraan, bukan hanya pencobaan, tapi mereka sedang dalam kesengsaraan. Nah, kata tribulasi ini juga dipakai mengenai keadaan, situasi pada waktu pemerintahan antikristus. Digunakan kata tribulation. Nah, saudara, kita bisa membayangkan betapa hebatnya penganiayaan dan kesulitan orang-orang yang nanti mengalami masa pemerintahan antikris, karena semua menjadi sulit. Nah, demikian pula keadaan jemaat yang di Makedonia. Mereka itu pada waktu itu sedang mengalami masa yang begitu menyengsarakan, masa yang begitu sulit. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan semangat dan gairah untuk memberi. Jadi kalau saya dan saudara mau belajar memberi, belajarlah dari jemaat Makedonia. Seperti Paulus mengetengahkan, mencontohkan bagaimana tindakan jemaat Makedonia dalam hal memberi kepada orang-orang di Korintus. Ya, yang pertama tadi bahwa mereka timingnya itu memberi pada waktu dalam kesengsaraan yang besar. Ini baru excellent. Memberi dalam kelimpahan itu mudah, saudara. Tapi di saat kita sendiri membutuhkan dan kita masih peduli orang lain, itu yang namanya unggul. Yang selanjutnya keadaan atau timing pemberian yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia adalah mereka keadaannya sangat miskin. Dalam bahasa Inggris tadi dikatakan deep poverty, ya, mereka miskin yang dalam, ya, secara letterleks itu begitu terjemahannya. Mereka sangat miskin, saudara. Tetapi miskin itu bukan berarti kita tidak memberi, ya. Malah mungkin ada orang yang kaya juga bisa jadi mereka tidak suka memberi.
Tetapi hal memberi ini hal soal hati, hal soal kasih. Saya masih ingat sebuah gereja sangat besar dukungan misi untuk pelayanan, untuk pembukaan gereja-gereja baru. Suatu kali saya ikut doa pagi di gereja itu. Setelah habis doa pagi saya ngobrol dengan gembalanya. Saya karena tidak bertemu dengan jemaatnya, saya tanya, "Pak, pasti ini jemaat Bapak orang-orang kaya. Karena saya tahu bahwa pemberian dari gereja Bapak ini nilainya begitu besar." Lalu gembala itu mengatakan kepada saya, "Tidak, Pak. Memberi itu bukan soal kepemilikan, tetapi memberi itu soal hati." Nah, saudara, saya mau bertanya dengan saudara, bagaimana sikap hatimu? Walaupun engkau mungkin sekarang dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, tapi tidak boleh menghentikan untuk kita memberi. Seperti jemaat yang ada di Makedonia, dikatakan sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Ini betul-betul jemaat yang luar biasa. Yang selanjutnya kita belajar dari jemaat di Makedonia adalah klasifikasi pemberian yang unggul, ya pengelasan atau ciri mengenai jemaat pemberian yang unggul tadi dikatakan dalam ayat 3 dan 4. "Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka." Ya, ayat yang keempat, "Meminta dan mendesak mereka mendekat pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus." Nah, klasifikasi pemberian yang unggul itu adalah seperti orang di Makedonia. Mereka memberikan melampaui kemampuan. Wah, luar biasa. Kita jujur, saudara, banyak sekali kita memberi dari sisa uang kita. Ya, kalau ada kelebihan, maka saya akan memberi. Nah, saudara, tidak demikian. Untuk menjadi pemberi yang unggul, kita melakukan seperti orang-orang di Makedonia. Mereka memberikan dari kemiskinannya dan melampaui kemampuannya. Ya, kalau saya ini mampu mengangkat beban 50 kilo, maka untuk hal orang-orang Makedonia ini seperti mengangkat beban 60 kilo. Ya, karena melampaui kemampuannya. Nah, Paulus yang sudah melayani orang-orang di Makedonia, dia memberikan testimoni bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saya pernah diberi oleh seseorang jemaat atau seseorang lah gitu ya, yang memberikan menurut saya itu pemberian yang besar kalau dibanding dengan keadaannya. Tapi dia mendesak kepada saya agar saya menerimanya sebab dia sangat mengasihi pelayanan dan mengasihi Tuhan. Nah, ia mendesak saya untuk dapat menerima. Itulah pemberian yang excellent, yang unggul. Memberi melalui kemampuan. Kalau kita ada misalnya kolektor dalam sebuah kebaktian, lalu kita milih-milih di antara isi dompet kita, mana nilainya yang kecil, ya, bukan yang besar. Yang besar ini lebih banyak dibawa-bawa ke tempat mall, ya, tapi yang kecil ini lebih sering berada di gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jemaat Makedonia mempermalukan banyak orang yang kikir, ya, yang pelit. Karena apa? Orang Makedonia itu memberi untuk Tuhan, itu melampaui kemampuan mereka. Yang kedua, bahwa klasifikasi pemberian yang unggul itu adalah memberi dengan rela. Jangan dengan hitung-hitungan. Kalau saya memberi Tuhan 100.000, lalu kita mengklaim, Tuhan nanti ganti ya 30, 60, 100 kali lipat. Sebetulnya itu ayat yang salah, yang banyak dicopot oleh gereja, dicomot oleh para pendeta untuk menerapkan sesuatu yang keliru. Tetapi jemaat di Makedonia, mereka memberikan dengan rela dan
ya, dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi saudara, kalau kita bisa memberi pun, itu pun kasih karunia. Itu pun bukan usaha kita, itu kemampuan yang ilahi yang dari Tuhan. Jadi inilah kelebihan pemberian Kristen. Kita memberi, itu juga kita anggap sebagai kasih karunia. Sehingga kita rela, kita tidak menuntut balik, itu urusan Tuhan. Soal nanti kita mau digantikan berapa, itu urusan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan membalaskannya. Nah, saya mendapatkan terjemahan yang lain, saya katakan dari yang literal translation ini mengatakan, with much entreaty calling on us to receive the favor and the fellowship of the ministration to the saint. Nah sudah dikatakan with much entreaty, ya, adalah sesuatu permintaan yang mendesak. Jadi untuk memberi itu sampai ia mendesak hambanya Rasul Paulus agar Rasul Paulus mau menerima, ya, dalam bahasa Yunani gunakan parakleseos. Nah, mendesak supaya Paulus mau menerima, seperti saya yang saya katakan pernah menolak pemberian dari seorang yang saya anggap secara ekonomi sangat rendah, tetapi mendesak saya untuk dapat menerima pemberian tersebut. Demikian pula Rasul Paulus pada waktu melihat tindakan orang-orang Makedonia untuk dapat mendesak Paulus menerima persembahan yang mereka berikan. Nah, itulah sehingga saya katakan ini unggul, ini berkelas, begitu saudara ya. Persembahan yang berkelas bukan jumlahnya saudara ya, tetapi pemberian itu saya anggap sungguh sangat berkelas. Yang selanjutnya, alokasi pemberian yang unggul, ya, atau yang benar, atau yang unggul, yang excellent adalah ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, nah saudara, ini menarik ya mengenai alokasi pemberian. Kalau kita memberi itu memberi untuk apa saja? Yang pertama sebetulnya tidak boleh kita lupakan kembali pada ayat 4. Yaitu pemberian karitas. Mengapa saya sebut karitas? Karena sebetulnya Paulus sedang memotivasi orang-orang di Korintus melalui contoh jemaat yang dari Makedonia dalam hal pemberian. Karena apa? Pemberian itu akan dikumpulkan untuk membantu saudara-saudara seiman di Yerusalem. Pada waktu itu Yerusalem mengalami bencana alam. Dan banyak dampaknya kepada orang-orang yang tinggal di sana, bahkan juga orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem. Oleh sebab itu, Paulus juga mendorong orang-orang di Korintus untuk mengambil bagian dalam pelayanan karitas. Dan jemaat Makedonia, kalau kita lihat ayat 4, mereka telah memberi, ya, untuk membantu saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Yang kedua, alokasi pemberian yang unggul itu memberi diri kepada Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi selain kita memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi juga yang paling penting memberi diri kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin ya memberi diri kepada Tuhan karena Tuhan itu tidak kelihatan, ya. Nah, tetapi kita bisa mengaplikasikannya dengan cara kita telah melakukan kasih itu kepada sesama. Nah, kita kemudian baru dikatakan oleh ayat 5 tadi, mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Dalam kitab Roma kita diajarkan untuk kita mempersembahkan seluruh tubuh kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Itulah ajaran perjanjian baru, di dalam perjanjian baru, bahwa kita memberi diri kepada Tuhan. Alokasi yang ketiga adalah kepada misi. Nah saudara, gereja tanpa misi bukanlah gereja.
Tuhanlah yang telah mengatur semuanya di dalam umatnya, agar umatnya boleh terlibat dalam proyek Tuhan, yaitu untuk mengembangkan misi. Karena ayat 5 tadi katakan, mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Paulus menggunakan kata kami, kata matsemo, karena dengan timnya ia pelayanan kemana-mana, dan supportingnya itu muncul datang dari gereja-gereja. Salah satunya adalah jemaat di Makedonia. Saudara, ketiga hal ini kalau Anda terlibat dalam proyeknya Tuhan, Anda memberi untuk Caritas, Anda memberi hidupmu untuk Tuhan, ya, mengatakan Tuhan, seluruh hidupku kuberikan kepadamu. Dan yang ketiga, mari kita terlibat dalam proyeknya Tuhan, yaitu memberi kepada misi. Nah, baru saya berbicara yang terakhir adalah dampak pemberian yang benar. Pasal 9 masih dalam kaitannya dalam pasal 8. Bapak itu saya mengutip dalam pasal 9 ayat 8. Dikatakan dampak dari pemberian tadi. Dan Allah sanggup melimpahkan kepada segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Masa yang kita hidup sekarang ini, pada situasi pandemi ini, banyak perusahaan tutup, banyak orang di PHK, perdagangan menjadi sepi, bahkan pemerintah kita sudah mengatakan minus pada kuartal ini. Artinya kehidupan di depan mata kita sudah menunjukkan situasi yang sulit. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, maukah engkau diberkati? Maukah engkau mau melihat tangan Tuhan diulurkan? Maukah engkau melihat bagaimana Tuhan membuat mukjizat atas hidupmu? Kalau engkau mau, jadilah pemberi yang unggul. Bukan engkau diminta, didoakan, dinubuati tentang masa depan supaya engkau itu berhasil. Bukan. Kalau engkau mau diberkati, firman Tuhan mengajarkan berilah, maka engkau akan diberi. Haleluya. Kiranya Bapak Ibu di masa yang sukar ini, Bapak Ibu akan memeliharakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebuah kutipan yang saya kutip dari Charles Dickens. Dia mengatakan, no one is useless in this world who lighten the burden of another. Yang artinya tidak seorang pun yang tidak berguna di dalam dunia ini yang meringankan beban dari orang lain. Kita berjemaat, berkomunitas sesama tubuh Kristus. Tentu di antara komunitas kita ada yang kekurangan. Dan gereja kita kembali akan menyalurkan berkat yang Tuhan percayakan untuk mereka yang belum beruntung. Anda bisa terlibat dalam proyek Tuhan. Anda bisa memberi dengan pemberian yang unggul seperti jemaat di Makedonia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau mengajar bagaimana kami menjadi pemberi yang unggul. Bukan dalam keadaan kami berkelimpahan, tetapi pada waktu kami keadaan sulit pun kami tetap ingin memberi. Memberi diri kami kepada Tuhan untuk dipakai. Memberi persembahan kami kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memberi uang kami, persembahan kami bagi pekerjaan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami melihat janji-Mu. Dikatakan bahwa Engkau akan melimpahkan kasih karunia Tuhan kepada kami. Supaya kami bersenantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, malah berkelebihan. Terima kasih Tuhan, meteraikan apa yang sudah kami dengar, supaya kami mengalami breakthrough di tengah situasi yang sulit ini.
di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ini minggu pertama di bulan Oktober, seperti yang sudah kita lakukan, bahwa kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebuah sakramen suci yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat kasih, sengsara, penderitaan, dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sudah menerima hosti maupun anggur. Siapkanlah, peganglah roti ini dengan tangan kanan kita. Angkatlah di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, terima kasih kami memegang roti dan anggur di tangan kami, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami ingin memakan dan meminumnya, memasukinya dengan penuh hormat, karena ini sebuah perintah yang datang dari Tuhan. Biarlah kami yang memakan dan meminumnya, iman kami dibawa semakin dekat, di bawah kaki salib Tuhan. Kami menerima rahmat pengampunan dosa dan kutuk dosa, telah disucikan oleh anugerah Tuhan, oleh darah-Mu yang mengalir di Kalvari. Dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami dari sakit penyakit kami, kelemahan kami disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyikan pujian ini, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Syukur, syukur kepada Tuhan, syukur, amin, ya Tuhan, dengan segenap hati, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita. Syukur. Angkatlah roti ini yang adalah tubuh Tuhan. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Kemudian Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman yang teguh. Haleluya, di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat tubuh Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peganglah anggur ini yang adalah darahnya, yang ditumpahkan untuk pengampunan kita. Haleluya. Tuhan berkati anggur di tangan kami, supaya kami boleh menerima penebusan oleh darah Tuhan. Tuhan berkati kami yang memakan dan yang meminumnya. Tuhan berkati kami sambut darah-Mu ya Tuhan,
di dalam nama Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Glory, 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 haleluya. Terima kasih. Mari kita ucapkan syukur atas tubuh dan darahnya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, Tuhan, terima kasih buat korbanmu. Terima kasih buat salibmu. Terima kasih buat kematianmu. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat bilurmu yang menyembuhkan kami. Kami dijamah, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati. Terima kasih. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua yang Tuhan berbuat bagi kita, syukur. Haleluya, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa untuk kelas baptisan kami mohon kepada yang mau ikut untuk segera mendaftar agar cepat diadakan katekisasi. Ya. Yang kedua adalah seperti yang saya sebut tadi, bahwa kita menghadapi masa yang kurang bersahabat di seluruh dunia, dan kita ingin berbagi kasih untuk orang-orang yang membutuhkannya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari mau belajar dari firman Tuhan yang kita dengar tadi, hubungi istri saya atau Bapak Aris untuk nanti diatur tentang distribusinya dalam pemberian tadi. Dan pemuritan masih tetap berlangsung. Kita sangat bergairah, excited ya, karena kita dapat bertumbuh di situasi yang tidak normal ini. Baik, selanjutnya ada yang saya sampaikan bagi yang terakhir dalam pengumuman ini, kelas editing bagi saudara-saudara ya, saudari juga ya, yang mau menambah ilmu dan mau melayani pekerjaan Tuhan. Karena ke depan kita akan banyak menggunakan teknologi untuk pelayanan. Diperlukan tenaga-tenaga yang terampil. Nah, dibuka kelas editing pada hari Sabtu ya, akan dilanjutkan. Jadi saudara akan semangat untuk ikuti kelas tersebut. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk perjamuan Tuhan yang sudah kami jalankan. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati kami. Kami akan melakukan firman. Kami ingin melihat cara Tuhan yang ajaib dinyatakan atas hidup kami. Berkati umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Mereka dipelihara di masa yang sulit oleh karena janji-Mu atas kami. Berkati keluarga-keluarga, tubuh jiwa roh mereka diberikan damai sejahtera, diberikan mereka kesehatan, diberikan mereka masa depan yang penuh harapan. Dan berkati, jauhkan kami dari virus sampar dan mara bahaya. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan jagai dengan para malaikat-Mu. Berkati pekerjaan dan usaha kami. Angkat kami Tuhan, karena Engkaulah yang punya langit dan bumi. Segala berkat datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan domba-domba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga. Pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai hari Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Amin. Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati.